Presiden mulai bulan Maret tahun depan. Kabar terpilihnya Georges Batlle yang memenangkan 52 dari total suara disampaikan saingan paling kuat yaitu kandidat dari Partai Sosialis Tabaré Vázquez di Montevideo kemarin. Meski baru 94% dari total suara yang dihitung, Georges Batlle telah mengalahkan Vázquez yang mencapai 44 suara. Vázquez, dokter ahli kanker dan mantan wali kota Montevideo, semula menaruh harapan tinggi akan menjadi presiden sosialis pertama Uruguay. Namun Batlle menjadi pilihan yang aman bagi rakyat Uruguay. Pemilihan presiden kali ini adalah yang paling menantang setelah sistem dui partai sayap kiri yang mendominasi politik Uruguay. Jabatan presiden selama ini menjadi perebutan antara Partai Colorado dan Partai Nasional yang konservatif sejak tahun 1830 lalu. Batlle sendiri sudah 4 kali mencalonkan diri sebagai presiden yang bertekad membangun negara persatuan yang lebih damai. Kita beralih ke berita ringan dari Italia. Sebuah gereja peninggalan abad ke-13 yang didedikasikan kepada Santo Francis di Assisi, Italia, akhirnya dibuka kembali. Peresmian itu menandai mulai beroperasi kembali gereja yang pada tahun 1997 hancur diguncang gempa 2 kali. Gereja Saint Francis ini dibuka kembali secara resmi kemarin setelah diperbaiki akibat kerusakan yang dialaminya karena guncangan gempa pada September 1997. Gempa yang terjadi sebanyak 2 kali itu telah merusakkan hampir seluruh bagian gereja yang didirikan pada abad ke-13 di Assisi, Italia. Pembukaan kembali gereja tersebut ditandai dengan penyelesaian lukisan di bagian atas gereja. Lukisan Saint Rufino dan 9 orang suci lainnya dikembalikan kembali ke tempatnya tepat di atas pintu masuk gereja pada pembukaan kemarin. 4 orang Prancis tewas ketika sedang meneliti kerusakan gereja yang disebabkan 2 kali guncangan gempa. Para pekerja mencoba menata ulang potongan fragmen yang runtuh dari atap gedung, namun kebanyakan sudah sulit untuk dibentuk kembali. Para pekerja berusaha memperbaiki gereja dengan bangunan yang lebih tahan gempa. Pembukaan gereja tua ini disiarkan langsung melalui siaran televisi dan dihadiri Presiden Italia Carlo Azeglio Ciampi dan beberapa menterinya. Sementara itu, pembukaan bagian lantai bawah untuk umum akan dilakukan akhir Desember nanti. Dan masih banyak yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda sesaat lagi. Oke, semua pemirsa Antv buruan kumpul di depan TV setiap Senin jam 6 sore di acara Senggol-Senggolan. Ini saat pas buat kamu goyang bareng penyanyi yang aduhai. Dipandu sama Rena dan Akri. Senggol dikit ah. Sebuah tayangan yang menguak fakta, peristiwa kriminal kasus per kasus, dan disajikan kepada Anda secara transparan. Fakta, tunggu di Antv. Anda tengah menyaksikan Cakrawala Dunia dan kini kita masuki berita dari Chili. Mantan diktator Chili Augusto Pinochet yang kini tengah berada dalam tahanan rumah di Inggris diberitakan akan segera menjalankan serangkaian tes kesehatan menyusul kabar semakin buruknya kondisi kesehatannya.
Kabar tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Inggris Jack Straw kemarin dalam sebuah wawancara di televisi. Pinochet yang kini berusia 84 tahun, kini berada dalam tahanan rumah dan tengah menanti ekstradisi ke Spanyol dalam waktu yang masih belum ditentukan untuk menjalani pengadilan terhadap berbagai tuduhan pelanggaran HAM yang ditimpakan terhadapnya selama ia memimpin Chili. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan itu sendiri menurut Straw diajukan pemerintah Chili terhadap pemerintah Inggris sebagai salah satu upaya untuk menjamin pembebasan Pinochet atas alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalani prosesi pengadilan. Menurut Jack Straw, kini sebuah tim dokter yang independen tengah dipersiapkan di Inggris untuk melakukan rangkaian tes kesehatan terhadap mantan diktator itu. Straw juga menyatakan rangkaian pemeriksaan kesehatan itu juga telah diketahui dan disetujui oleh Parlemen Inggris. Warga Irlandia Utara kini merasa optimistis setelah pemungutan suara hari Minggu lalu mendukung keinginan rekonsiliasi yang langgeng antara umat Protestan dan Katolik di wilayah tersebut. Dengan demikian, mulai hari ini kedua kelompok yang berseteru dan terlibat dalam perang saudara selama 30 tahun terakhir ini akan saling berbagi kekuasaan di kursi eksekutif. Kemarin warga Irlandia Utara melakukan kebaktian di berbagai gereja seperti biasanya. Namun kali ini sentimen warga diwarnai oleh optimisme menyusul disetujuinya usulan pemimpin Partai Unionis Ulster David Trimble oleh para anggota partai untuk mengadakan rekonsiliasi antar umat Protestan dan umat Katolik yang nasionalis yang sejak lama bersengketa. Dengan demikian, para anggota Partai Unionis Ulster menyetujui kesepakatan damai Jumat Agung tahun 1988 lalu. Namun demikian, diberitakan masih banyak warga yang merasa skeptis atau belum percaya mengenai kesungguhan dari niat rekonsiliasi dari Partai Unionis Ulster tersebut. Menanggapi hal itu, pemimpin sayap politik Sinn Féin Martin McGuinness menyatakan dibutuhkan upaya untuk menghapuskan keraguan itu dan bahwa pembagian kekuasaan dalam pemerintahan benar-benar akan dilaksanakan. Sementara itu, Menteri Urusan Irlandia Utara Peter Mandelson menyatakan amat gembira akan hasil yang dicapai dalam pemungutan suara di Partai Unionis Ulster hari Sabtu lalu yang dinyatakan sebagai peristiwa bersejarah. Sementara itu direncanakan hari Kamis mendatang, sayap militer Sinn Féin IRA akan memulai negosiasi pengimplementasian perjanjian damai Jumat Agung secara keseluruhan dengan mendiskusikan perlucutan senjata IRA. Organisasi Perdagangan Dunia WTO minggu ini akan memulai rangkaian pembicaraan putaran milenium di Seattle, Amerika Serikat. Diprediksikan ketika putaran milenium itu berlangsung akan banyak terjadi aksi demonstrasi yang mengkritik berbagai kebijakan WTO. Upaya untuk mendiskusikan negosiasi perdagangan atau yang lazim disebut sebagai putaran milenium itu diprediksikan tidak akan berjalan mulus. Karena dengan beranggotakan 135 negara, Organisasi Perdagangan Dunia WTO itu banyak diwarnai berbagai konflik kepentingan. Mulai hari Selasa besok, para menteri dan utusan perdagangan akan memulai pembicaraan yang dijadwalkan akan berlangsung selama 4 hari. Sementara itu, pembicaraan WTO di kota Seattle itu diperkirakan akan banyak diwarnai aksi demonstrasi oleh para buruh untuk mengkritik berbagai kebijakan WTO yang dianggap merupakan instrumen perpanjangan tangan untuk meluaskan berbagai kapasitas perusahaan dalam skala global dengan mengorbankan para buruh dan lingkungan. WTO pun dituduh sebagai suatu lembaga yang tidak demokratis dan terlalu berkuasa. Sementara agenda dari putaran milenium itu akan difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan agrikultur dan buruh. Dan masih akan hadir sejumlah peristiwa ringan, karena itu jangan beranjak dulu. Dia nggak bosan dilihat, bersih, segar, dan putih berseri. Fresh look itu yang ku mau. Anda dapat memiliki fresh look
dengan Pond's Fair & Lovely Cleansing Milk dan Face Toner with AHA. Membersihkan sekaligus memutihkan dengan mengangkat sel-sel kulit mati secara lembut. Kulitku lebih putih dan kelihatan segar. Gunakan Fair & Lovely Moisturizer sesudahnya untuk wajah lebih putih berseri. Fresh look yang kumau kudapat dari Pond. Oke, semua pemirsa Antv buruan kumpul di depan TV setiap Senin jam 6 sore di acara Senggol-Senggolan. Ini saat pas buat kamu goyang bareng penyanyi yang aduhai. Dipandu sama Rena dan Akri. Senggol dikit ah. Kembali bersama Cakrawala Dunia dan kini kita masuki berita dari dunia satwa. Panda raksasa Xing Xing yang dihadiahkan kepada Presiden Richard Nixon sebagai balasan atas kunjungannya ke Cina mati dalam usia 28 tahun hari Minggu kemarin. Xing Xing yang selama ini menjadi simbol persahabatan Amerika-Cina dipelihara di Kebun Binatang Nasional Smithsonian, Washington, Amerika Serikat. Dengan kepergian Xing Xing selamanya, rumah panda di Kebun Binatang Washington DC ini tidak lagi berpenghuni. Xing Xing tiba di Washington dari Cina tahun 1972 dengan pasangannya Ling Ling. Namun Ling Ling telah lebih dahulu mati tahun 1992. Bulan Mei lalu, Xing Xing didiagnosa menderita gagal ginjal. Sejak saat itu, kesehatannya terus menurun hingga akhirnya pekan lalu, setelah sangat menderita selama 3 hari, para ahli hewan memutuskan mengakhiri penderitaannya. Sabtu pekan lalu, para pemelihara hewan mengelilingi Xing Xing dengan semua makanan kesukaannya, seperti blueberry muffin, kentang, dan bambu dengan maksud membuat hari terakhirnya senyaman mungkin. Dengan kepergian Xing Xing, berarti hanya tinggal 5 ekor panda yang tersisa di Amerika, 3 di San Diego dan 2 di Atlanta. Amerika kini tengah bernegosiasi dengan Cina untuk mendapatkan sepasang panda lainnya. Namun belum tercapai kesepakatan karena Cina meminta harga $1 juta per tahun per panda. Sementara panda yang ada di Amerika dianggap sebagai pinjaman dan pihak kebun binatang harus membayar premi tiap tahunnya. Setelah isi tubuhnya dipelajari oleh para ahli binatang, tulang dan kulit Xing Xing akan disumbangkan ke museum di Washington DC. Kita beralih ke dunia perfilman. Pemirsa, film East is East adalah film patungan antara Inggris dan Pakistan, mengisahkan perjalanan hidup keluarga turunan Pakistan. Film itu mencoba memperlihatkan betapa sulitnya mempertahankan nilai-nilai budaya sendiri di negeri orang. Dan pemirsa, sekian dulu Cakrawala Dunia. Saya Mira Junor dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali besok. Wassalamualaikum.